Kalau menurut aku susah Kak Maci, karena harus berimajinasi tuh Kak. Kalau warna ini cocok nggak ya dipadanin dengan baju yang ini gitu. Yang aku siapin masih sama sih Kak Ninda, ya bikin masakan spesial lah, ya biasa opor ayam, terus ketupat. Itu Kak Maci bikin sendiri nih ya? Aku bikin bareng sama mama. Okay. Kalau yang buat sendiri lama capek jadinya. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan Kak Ninda dan Kak Maci dalam Ngabuburit bersama Bobo. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Kak Maci juga apa kabarnya? Aku baik banget nih. Kalau Kak Ninda? Kak Ninda juga baik-baik aja. Kalau puasanya? Puasanya alhamdulillah lancar Kak Maci. Berarti sebentar lagi siap untuk bertemu dengan Hari Kemenangan alias Lebaran. Iya Kak Maci. Kak Maci tapi juga lancar kan nih? Lancar Kak, alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah juga begitu ya Kak Iya Ninda. benar, semoga teman-teman lancar sampai nanti kita merayakan Lebaran. Bener. Ya Kak Maci. Nah terus Kak Maci, kita hari ini mau ngapain nih Kak? Kita mau ngobrol-ngobrol seputar apa sih Kak? Persiapan ya Kak? Iya, persiapan menyambut Hari Lebaran. Betul. Kalau teman-teman udah apa aja nih yang disiapin ya? Nah kalau Kak Ninda sendiri biasanya kalau mau Lebaran gini tuh apa sih yang selalu dipersiapkan gitu? Nah biasanya kalau udah mau Lebaran nih Kak, itu identiknya dengan mempersiapkan makanan. Ya nggak sih Kak? Itu pasti udah langsung. Aku langsung kebayang nastar, rendang, terus ada opor ayam. Betul, opor. Aduh, aku udah nggak sabar tuh Kak, pengen makan. Aduh nggak boleh ya, ini bentar lagi udah mau buka tapi ya. Iya nggak apa-apa, karena udah mau buka jadi kita ngomongin sedikit tentang makanan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya, teman-teman juga harus sabar nih untuk menunggu waktu berbuka ya. Bener, kalau ngomongin soal makanan udah pasti ya kan Indah. Iya bener. Lebaran tuh identik dengan yang namanya makan makanan enak gitu ya. Betul. Karena kita kan menyambut Hari Kemenangan gitu ya kan. Apalagi kalau biasanya sebelum pandemi tuh udah nggak sabar untuk mencicipi makanan yang ada di rumah nenek gitu kan Kak, tantenya iya, gitu bener. Ya bener. Nah terus ada lagi yang nggak kalah spesial nih kan Indah, biasanya kita kalau Lebaran selalu pakai yang namanya baju baru. Iya benar baju tuh Lebaran Kak. Ya kan, betul, jadi tradisi banget nih ya kan. Nah kalau kan Indah sendiri tuh gimana nih, harus selalu pakai baju baru kah, atau aku pakai baju yang Lebaran tahun lalu aja deh, atau kayak gimana nih kan Indah? Nah kalau aku berhubung aku tuh nggak terlalu suka, maksudnya iya pakai bajunya tuh yang macam-macam gitu tuh nggak terlalu ini tuh Kak Maci. Jadi biasanya ya udah kalau misalnya baju yang ada di lemari atau baju Lebaran kemarin masih bisa dipakai, atau malah kadang baju Lebaran tahun lalu mungkin udah dipakai, ya udah pakai baju yang Lebaran tahun berikut yang lalu berarti 2 tahun yang lalu gitu ya Kak ya. Gitu Kak. Jadi pokoknya kalau masih bisa dipakai sebisa mungkin dipakai gitu Kak. Berarti kan Indah itu tidak harus selalu baju baru gitu ya kan Indah. Kalau Kak Maci gimana nih? Aku juga kurang lebih mirip sama Kaninda, cuman kadang kalau aku biasanya misalnya tahun lalu aku pakai bajunya tuh warnanya hitam dan putih gitu. Terus tahun ini mungkin masih ada nuansa putihnya, tapi aku mix and match dengan abu-abu misalnya gitu. Jadi lebih ke ganti suasana tapi dengan baju yang lama gitu Kak. Jadi memanfaatkan tapi meng-create lagi ya Kak. Jadi bikin baju yang baru dari baju yang sudah ada gitu kan Indah. Jadi tampilannya terkesan baru. Iya benar. Tapi kalau teman-teman di rumah gimana nih? Lebih senang pakai baju baru atau kayak Kak Maci tadi tuh di mix and match? Nah hari ini kita juga mau bahas itu ya Kak Maci. Wah, seru banget apalagi kan kalau Lebaran Lebaran gini kan pasti juga teman-teman di rumah nih suka ya kalau pakai baju kembaran sama keluarga atau sama mamahnya gitu ya kan Indah ya. Kak. Jadi bisa kompak bareng satu keluarga nih. Kalau aku mau kasih tahu ke Kaninda nih, susah nggak sih Kak mix and match baju kalau menurut Kaninda? Kalau menurut aku susah Kak Maci, karena harus berimajinasi tuh Kak. Kalau warna ini cocok nggak ya dipadanin dengan baju yang ini, atau pakai atasan, misalnya atasannya kayak gini nih Kak, kayak tunik. Iya, tunik blus. Nah, gitu. tunik blus gini, terus bawahnya itu pakai celana atau pakai rok gitu. Yang pas tuh apa gitu. Terus kalau misalnya ini perlu pakai aksesoris enggak? Itu jadi aku suka males tuh Kak. Pokoknya, bingung gitu kali ya. Benar-benar. Soalnya apalagi nih yang harus dipakai lagi nih. Jadi kadang aku ya udah kalau ininya udah
ini udah ada motifnya gitu kan. Ya udah aku nggak pakai aksesoris lagi Kak. Jadi Soalnya ya udah males mikirnya. langsung terima gitu aja Iya, gitu bener, Kak. Nah, nih kalau teman-teman di rumah punya permasalahan yang sama juga kayak yang Kaninda alami nih, Kaninda harus lihat video yang berikut ini karena Kak Maci akan berbagi tips Wow. seru mix and match mau pakai baju lebaran yang bagus tuh gimana sih, jadi nggak perlu baru nih teman-teman. Bagus banget tuh Kak Maci. Langsung aja yuk Kak, Yuk, tonton kita lihat. videonya. Inspirasi padu padan busana lebaran untuk mom and kids di rumah aja. Hai kids, Apa kabar? perkenalkan aku Kak Cece dan Aku Marsha. nah kali ini kita mau kasih inspirasi busana untuk apa sih Cak? Untuk Ramadan. Nah jadi buat teman-teman semua yang mau pakai busana Ramadan yang mungkin samaan ya sama mamanya, bundanya, kali ini kita mau kasih bocorannya. Dan untuk pakaian yang akan kita pakai nanti itu dari desainer Lutfi Gani. Nah, untuk busananya kita akan tanya-tanya langsung untuk seperti apa sih looks-nya tahun ini dan akan dijelaskan oleh senior fashion stylist. Nah, kalau gitu kita langsung panggil aja ya, Cak. Mama Ita. Mama Ita. Hai, Mama Ita, apa kabar? Kabar baik, Cece. Wah, Marsha, senang apa banget sih. kabar? Kita juga baik ya, Cak. Nah, ini Caca mungkin mau tanya nih untuk looks-nya nih ke Mama Ita. Mau nanya apa, Marsha? Mau untuk busana Ramadan atau Lebaran? Walaupun lagi pandemik kan, tetap harus cantik ya. Iya. Biasanya Marsha selalu ini ya, kembaran sama mamanya. Gitu. Apa yang mau ditanyain? Untuk looks-nya mungkin ya, Cak ya. Tahun ini seperti apa ya Ramadannya? Oh, biasanya kita biasanya kan suka bermacam-macam acara ya. Nah, kali ini mungkin ada beberapa yang casual yang seperti kalian pakai ini ya, di atasannya jaket ya. Bawahnya tuh boleh lebih casual dengan jeans ya, sepatunya Keds ya. Terus yang kedua juga untuk semi formal yang nggak terlalu berat ya. Itu juga dari bahan-bahan katun. Untuk malamnya bisa lebih glamour dikit ya, dari bahan-bahan lace ya, supaya kelihatan tampil cantik. Dan di sini desainernya tuh cerdik sekali ya. Dia membuat semacam detailnya tuh patchwork. Oh gitu. Patchwork. Jadi terlihat lebih lain daripada yang lain dari busana-busana lebaran yang udah ya. Nah, itu pasti ya disesuaikan dengan bahannya. Kan harus karena membawa si kecil ya. Bahannya juga dipilih yang nggak terlalu panas gitu. Untuk warnanya sendiri gimana? Warna-warnanya itu yang karena Ramadan ya, mungkin yang lembut-lembut ya untuk ibu sama putrinya nih, yang warna-warna hijau telur asin, terus warna-warna kuning ya, terus warna abu-abu muda ke silver gitu. Untuk malam tuh lebih bagus yang agak-agak lebih silver gitu. Agak-agak tone down ya. Untuk tadi patternnya boleh dijelasin Mam yang tadi spesial itu? Yang spesial itu seperti atasannya kayak ini jaket ya, supaya kelihatan lebih casual ya. Terus untuk yang non formal gitu ya, semacam tunik tapi nggak terlalu, kalau tunik kan berat ya, karena si ibu harus menyesuaikan anaknya. Jadi yang sepanggul aja gitu ya. Desainnya juga nggak terlalu berat, cuma yang untuk malam juga agak lebih glamour dikit, dari bahannya, dari cuttingnya juga itu berupa abaya gitu. Oke, thank you Mama Ita atas pemaparannya mengenai busana Lebaran 2021 dari desainer Lutfi Gani. Oke, nah buat teman-teman yang mau tahu seperti apa looks yang akan Cece dan juga Marsha tampilkan nanti, kalau gitu jangan ketinggalan ya di YouTube-nya. Cantik cerdas. Nah kalau gitu saksikan berikut ini. Dah. Look 1, casual look.
padanan jaket, ditambah jeans. Jaket dikombinasikan dengan motif garis-garis biru, dipadankan dengan celana jeans lebar yang nyaman untuk beraktivitas. Look 2. Semi formal. Busana motif lurik hijau, ditambah dengan celana palazzo krim. Atasan berupa semi blazer dengan detail patchwork yang cantik. Look 3. Formal. Busana gamis lace modis ala milenial. Untuk tampilan sore atau malam hari dari bahan lace berupa gamis modis. Untuk ibu, tampilannya dipermanis dengan outer braxen patchwork bagian tengahnya. Untuk si Upik, tampilannya dilengkapi dengan aksen patchwork. Nah kids, itu dia inspirasi padu padan busana lebaran untuk mom and kids di rumah aja. Kita bisa mix and match baju lebaran yang simple tapi tetap trendy dengan memanfaatkan baju yang ada. Style mana yang paling disuka nih? Nah, Kaninda dan juga teman-teman di rumah, kita kan sudah menjalankan ibadah puasa dan juga lebaran nih 2 kali dalam keadaan yang spesial gitu ya Kak. Jadi maksudnya tuh kita dalam keadaan pandemi ya Kaninda boleh dibilang. Puasa di rumah, terus sahur di rumah ya, bukanya ya terawih. kan? Kita nggak bisa sembarangan bukber bareng teman-teman kayak dulu ya kan. Terus pasti banyak kegiatan lain yang lebih banyak dilakukan di rumah nih ya kan. Kalau dari Kaninda sendiri, apa sih yang paling dirindukan gitu dengan Ramadan yang zaman dulu sebelum ada pandemi nih Kak? Nah, kalau sebelum ada pandemi biasanya bukber Kak. Oke, bukber tuh pasti ya. Selain kita kumpul sama teman-teman, kita juga reunian gitu ya, ketemu kangen. Nah, cuman kan kalau misalnya di masa pandemi ini kita nggak boleh sembarangan dan nggak boleh keluar rumah. Kalau aku masih menghindari banget sih Kak. Kalau misalnya biasanya keluar rumah itu cuman untuk belanja gitu. Itu pun udah kayak di list gitu Kak. Udah Jadi di list. sampai sana nggak bingung cari-cari mau Betul, apa gitu. dan karena tokonya juga udah tahu supermarketnya di mana aja, jadi udah
udah yang tap gitu. Jadi Nah, selesai langsung pulang gitu iya ya Kak benar Ninda. Kak. Terus juga kalau waktu dulu nih, waktu di kantor itu kan teman-teman, ayo Kak Ninda kita cari buka puasa, Kita beli cari tajil gitu ya. takjil, nah ngabuburitnya ke pedagang kaki lima yang menjual takjil itu kan. Nah itu aku kangen banget tuh Kak Maci. Terus abis itu tadi bukber bersama teman-teman. Nah kalau sekarang bukbernya ya secara virtual. Iya, Kalau misalnya mau bikin bukber, bener kan. tapi bukaannya dari kita rumah sendiri, rumah masing-masing ya, bener. Tapi ya semoga itu tidak mengurangi esensi dari kebersamaannya ya Kak yang Ninda. penting kan esensinya itu ya Kak Maci ya. Makna dari perjumpaan itu meskipun virtual, tapi kita Betul. juga tetap bisa kumpul sama-sama. Silaturahmi. Bener. Kalau Kak Maci apa nih yang paling dirindukan? Iya, kalau yang aku tuh sebenarnya kangen sama sholat taraweh gitu ke masjid. Iya kan. benar-benar tuh Kak. Walaupun beberapa masjid udah ada yang memang membuka ya, boleh dan dengan dibatasi ya Kak. dibatasi dan juga menjaga jarak Iya, gitu ya Kak betul. Ninda. Tapi tetap aja ada rasa khawatir gitu loh, walaupun kita udah pakai masker juga, protokol kesehatan lengkap gitu, tetap ada rasa yang tidak sebebas dulu gitu Iya, Kak Ninda. benar-benar, Padahal kan kalau berkerumun di masjid kan sebenarnya seru ya, tapi kalau sekarang malah jadi aduh gitu. Jadi Ntar itu sih begini nggak ya? Ntar begini. Kalau itu yang paling kangen. kalau teman-teman mungkin apa nih yang paling dirindukan dari Ramadan sebelum pandemi? Iya, mungkin bisa tulis ya Ya, di di kolom kolom komentar. komentar. Ngomong-ngomong, kalau tadi kan udah Lebaran, Kita nostalgia iya tuh Kak. nostalgia. Nah sekarang kalau Lebaran pasca pandemi, saat pandemi nih, Saat pasti kan pandemi. ada yang beda juga dan nggak Iya. melulu sedih ya Kak Ninda. Betul. Banyak hal seru kan. Kalau Kak Maci apa nih yang paling seru di Ramadan kemarin atau tahun ini juga ini boleh gitu. nih Kak? Kalau tahun lalu tuh kayak adaptasi ya Kak Ninda, karena bener-bener semua dilakukan di rumah gitu. Jadi Bener-bener nggak bisa kemana-mana ya Kak? kayak tahun lalu ya seperti itu. betul. Jadi kebiasaan yang tadinya kayak sholat ke masjid gitu dilakukan di rumah bersama keluarga. Itu juga kan jadi lebih bikin erat ya Iya, betul. bersama keluarga. Ya kita ngobrol bareng, itu sih yang kayak kerasanya tuh lebih, oh iya nih mungkin saatnya dikasih kesempatan untuk kumpul bersama keluarga, Kembali waktu lagi lebih ke keluarga banyak ke ya, Kak. keluarga gitu sih Kak Ninda. Bener-bener Kak, itu kan mungkin waktu kita sebelum pandemi kita kerja kadang suka ngelembur tuh Kak. Bener. Atau mungkin teman-teman ada yang ayo buka Ya, bersama nih, bisa terus di sekolah iya, ya atau di rumahnya siapa ngumpul, gitu ya. bener tuh Kak. Nah cuman karena pandemi jadi ya tahun kemarin karena kita harus bener-bener di rumah, jadi ya di rumah. Bener. Tapi Kak, di tahun ini tuh juga seru karena Bobo kan ngadain ngabuburit seru bersama Bobo setiap hari Jumat tuh Kak. Oh iya, yang ditayangin sore-sore itu kan Iya Ninda? bener. Teman-teman nonton gak nih episode Kak Maci ngobrol dengan dokter gigi? Dan episode Kak Ninda yang ngobrol bareng dengan dokter kesehatan dan juga dokter spesialis THT ya Kak Ninda. Iya bener. Itu seru banget ya Kak Maci ya. Jadi kita nggak cuma sekedar nunggu waktu berbuka, tapi ada ilmu baru yang kita dapat Iya, dari bener. tontonan ngabuburit bersama Bobo itu nih. Tapi Kak Maci itu juga banyak teman-teman yang ikut gabung juga Kak di premiernya. Seru ya Kak iya, ya. seru banget. Terus tadi kita udah ngomongin tentang pandemi tahun ini, tapi untuk Lebaran tahun ini nih Kak, Iya. yang sebentar lagi tinggal menghitung hari. Bener, gak nyangka ya Kak Iya. kalau dulu waktu sebelum puasa nih, aduh, Kayaknya sebulan tuh lama Iya, banget begitu dijalanin, tau udah tinggal menghitung hari nih. Mungkin kurang lebih seminggu kali ya Kak iya, Ninda. Sebentar mungkin lagi kita seminggu kurang kali ya Kak ya. bener seminggu kurang. Nah, terus persiapan apa aja nih yang Kak Maci udah siapin atau di rumah Kak Maci gitu? Yang aku siapin masih sama sih Kak Ninda, ya bikin masakan spesial lah, ya biasa opor ayam, terus ketupat. Itu Kak Maci bikin sendiri nih ya? Aku bikin bareng sama mama. Oke. Kalau aku yang buat sendiri lama Capek. jadinya. Jadi buatnya bareng-bareng. Nah, Iya, itu iya, juga betul. salah satu momen yang dirindukan ya saat Iya, Ramadan seperti ini menjelang Lebaran, itu masak bareng sama keluarga kayak gitu Kak Ninda. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, Kak Ninda dan Kak Maci juga punya tipsnya nih. Yuk, Kita lihat videonya. Tips persiapan hari Lebaran ketika di rumah aja. Minggu depan bulan Ramadan akan berakhir.
dan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri menjadi salah satu hari raya yang ditunggu-tunggu. Kita merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Maka itu pastinya ada banyak hal yang harus disiapkan untuk menyambut Lebaran. Kita masih punya waktu seminggu untuk menyiapkan Lebaran sambil mengisi waktu luang di rumah. Mulai dari membersihkan rumah sampai membuat kue, ini dia beberapa tips persiapan hari Lebaran ketika di rumah. 1. Membersihkan rumah. Lebaran tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kita disarankan untuk beribadah di rumah, tidak menerima tamu ataupun mengunjungi rumah kerabat. Meski begitu, kita tetap harus membersihkan rumah supaya lebih nyaman digunakan untuk beribadah saat Lebaran. Kita juga bisa mengecat rumah dengan warna-warna baru atau sekedar mempercantik rumah. Kerapian rumah bisa mencerminkan kepribadian orang di dalamnya. 2. Merapikan kamar tidur. Saat membersihkan rumah, kita juga disarankan untuk membersihkan dan merapikan kamar tidur. Kita bisa mendekorasi kamar dengan suasana Lebaran, tambahkan aksesoris seperti lampu, lukisan, dan pajangan. Kita juga bisa mengatur ulang posisi barang-barang di kamar supaya menghasilkan suasana yang baru. 3. Berkebun dan menanam tanaman. Selain merapikan dalam rumah, kita juga bisa merapikan luar rumah. Kalau di teras rumah ada kebun kecil, kita bisa merapikan kebun dan mulai menanam tanaman. Tak hanya membuat halaman rumah jadi cantik, kita juga jadi punya kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang di rumah. 4. Membuat kue khas Lebaran. Lebaran juga biasanya identik dengan kue-kue kering di meja, seperti kue nastar, kue sagu keju, kue putri salju, dan lain-lain. Ajak orang tua, kakak, dan adik untuk bersama-sama membuat kue Lebaran ya. Dengan membuat kue bersama-sama, kita juga bisa mempererat persaudaraan dengan keluarga. Yang pertama, mix and match baju kembaran bersama keluarga. Yang kedua, masak bareng di rumah. Tentunya masakan yang disukai oleh semua keluarga di rumah. Yang ketiga, dekorasi rumah. Mendekorasi ruangan bisa menciptakan suasana yang baru. Yang keempat, video call bareng keluarga besar. Yang kelima, main games bareng bersama keluarga atau teman-teman melalui game online seperti Kahoot, Mentimeter, dan lainnya. Yang keenam, tetap menjalin silaturahmi dengan saling berkirim hampers. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi sudah mau menuju waktu berbuka nih. Sebelum berbuka, Kak Maci mau kasih tahu resep menu berbuka puasa. Yuk kita lihat video berikut ini. Aduh, pengen makan apa ya? Kayaknya makan yang seger-seger gitu enak deh. Tapi apa ya? Wah, ada es apa nih? Kok jadi kayak keinget sesuatu ya? Kayak film Frozen. Iya bener, ini mirip banget nih kayak gunung es di film Frozen. They may have answers. I'm going with you. Anna? No. Excuse me, I climbed the North Mountain, survived a frozen heart, and saved you from my ex-boyfriend, so, I'm coming. Gimana cara membuatnya ya teman-teman? Yuk kita ikuti. Siapkan dulu bahan-bahannya. Es serut, jelly, nata de coco, biji selasih, sirup, dan hiasan. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nih jelinya. Lalu selasihnya. Dan yang terakhir, nata de coco-nya. Kemudian masukkan es serutnya sampai
penuh. Jadi sampai semangkok besar ini kita masukkan semuanya, Kak. Nah, setelah itu kita tuang sirupnya. Terakhir, kita hias dengan sprinkle-nya. Wah, sebelum es frozennya ini mencair, kayaknya Kak Maci pengen buru-buru cobain deh. Kak Maci mau icip dulu ya, teman-teman. Deh. Enak banget. Ada rasa anggurnya gitu, karena tadi Kak Maci pakai jelly rasa anggur. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa cobain resepnya ini ya. Sampai jumpa di episode kreatif selanjutnya. Dadah! Gimana puasanya? Lancar kan? Nah, sekarang kita mau buat menu untuk berbuka puasa. Caranya mudah loh, kamu bisa buat sendiri di rumah. Kita mulai yuk! Kita bikin menu roll and bite. Dan yang dibutuhkan adalah telur dadar, nasi, seaweed atau rumput laut, dan sosis yang sudah digoreng. Nah, buat roll and bite, ambil alat penggulungnya. Lalu ambil rumput laut atau seaweednya, lalu ambil nasi, ditaruh di atas rumput laut, taruh sampai memenuhi permukaan seaweed. Ambil sosisnya, taruh di sini, lalu tinggal gulung deh. Jadi deh. Sudah terbungkus dengan rumput laut, sekarang kita gulung dengan telur dadar. Setelah itu kita potong, tapi harus hati-hati ya motongnya. Sekarang taruh roll and bite yang sudah jadi ke atas piring yang sudah kamu hias tentunya. Nah, itu tadi rekomendasi resep dari Kak Maci dan Kak Ninda untuk menu berbuka teman-teman. Kalau sudah teman-teman buat, teman-teman bisa langsung posting di media sosial dan jangan lupa tag ke Instagram majalah_bobo. Nah, kalau teman-teman lagi mau siap-siap, kita siap-siap juga yuk Kak Ninda. Yuk. Aku juga udah gak sabar nih Kak Maci. Tapi tunggu Kak, sebelum itu aku juga mau kasih info nih. Kalau teman-teman gak mau ketinggalan informasi menarik, bisa mengunjungi di bobo.id nih Kak. Nah, selain itu juga Kak Maci, kalau teman-teman gak mau ketinggalan informasi terbaru kegiatan dari Bobo, teman-teman bisa ikuti terus di fanpage Facebook Majalah Bobo dan juga di Instagram
@majalah_bobo dan di Twitternya apa Kak Maci? Di @majalah_bobo. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Majalah Bobo edisi terbaru yang terbit setiap hari Kamis nih Kak Ninda. Dapatkan di toko buku terdekat ya teman-teman. Nah, tapi ada kabar bahagia Kak Maci. Untuk Ada apa teman-teman yang mau berlangganan Majalah Bobo selama 1 tahun, masih dalam promo ulang tahun Majalah Bobo. Wah, asik Jadi banget. akan mendapatkan waist bag merchandise dari Bobo Kak Maci. Ayo Kak Maci mau Wah. nggak? Teman-teman mau nggak? Udah langganan dapat hadiah. Nah, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nah Kak Maci nggak terasa ya kalau kita sudah menemani teman-teman selama 1 bulan penuh nih Kak Wah, Maci. iya ya, bener banget Kak Ninda. Pasti udah banyak banget nih informasi menarik yang kita kasih ya Kak Ninda. Betul, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dari Ngabuburit 1, 2, 3, sampai 4 ini ya Kak Maci. Bener. Nah selain itu Kak Ninda dan Kak Maci juga ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah nih selama acara ini berlangsung gitu ya Kak Ninda. Nah kalau begitu Kak Maci dan juga Kak Ninda, pamit undur diri dulu ya. dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!